Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Mutmainah dengan NPM 231005. Saya akan mempresentasikan mengenai jurnal internasional yang berjudul Legal Protection for Consumer of Unit-Linked Life Insurance Product. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Tuti Rastuti SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Asuransi kelas C yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yakni mengenai identitas jurnal. Jurnal yang dianalisis itu berjudul Legal Protection for Consumer of Unit-Linked Life Insurance Product yang ditulis oleh Robert Wijaya Nugroho dan Yusron Marzuki. Diterbitkan dalam Sinomic Journal Volume 2 nomor 6 tahun 2024. Jurnal ini berasal dari Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Jurnal ini merupakan jurnal internasional bereputasi Scopus Index dan juga open access, serta memiliki doi aktif sehingga memenuhi kriteria jurnal internasional yang bereputasi. Jurnal ini membahas isu perlindungan hukum terhadap konsumen produk asuransi jiwa, unit link atau PAID di Indonesia dengan pendekatan hukum normatif. Fokus utama penelitian ini adalah menilai sejauh mana kepastian hukum diberikan kepada konsumen serta bagaimana peran otoritas jasa keuangan dalam mengawasi praktik tersebut. Selanjutnya, yakni mengenai latar belakang dan juga isu. Industri jasa keuangan, khususnya sektor asuransi, memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia, terutama dalam fungsi pengelolaan risiko. Salah satu produk yang berkembang pesat adalah asuransi unit link, yang menggabungkan antara proteksi dan juga investasi. Namun, produk ini menimbulkan banyak permasalahan di masyarakat karena kurangnya pemahaman konsumen terhadap risiko investasi yang melekat. Isu hukum utama yang diangkat adalah banyaknya keluhan nasabah terkait penurunan nilai investasi, bahkan dana yang habis yang dianggap tidak sesuai dengan penjelasan awal dari pihak pemasaran. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan masyarakat dan lemahnya transparansi informasi. Akibatnya, muncul dugaan ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan perusahaan asuransi yang berimplikasi pada perlindungan hukum yang belum optimal. Selanjutnya, yakni mengenai kerangka teori. Kerangka teori dalam penelitian ini didasarkan pada konsep perlindungan konsumen dan juga kepastian hukum dalam hukum asuransi. Asuransi dipandang sebagai perjanjian antara penanggung dan juga tertanggung yang harus dilandasi prinsip itikat baik atau utmost good faith. Selain itu, teori negara hukum juga digunakan sebagai dasar bahwa setiap aktivitas ekonomi, termasuk asuransi, harus tunduk pada peraturan perundang-undangan. Perlindungan konsumen dalam konteks ini merujuk pada Undang-Undang Perasuransian dan juga regulasi OJK yang bertujuan untuk menjamin hak-hak pemegang polis. Kerangka teori ini juga menekankan pentingnya regulasi yang kuat, transparansi informasi, serta peran lembaga pengawas seperti OJK dalam menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan juga konsumen. Selanjutnya, yakni metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kaitannya dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan atau statute approach dengan menelaah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian serta regulasi OJK terkait produk unit link. Metode ini tidak menggunakan data empiris, tetapi lebih menitik beratkan pada analisis norma hukum dan kesesuaiannya dengan praktik yang terjadi, khususnya terkait perlindungan konsumen. Selanjutnya, yakni mengenai temuan utama.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum terhadap konsumen unit link itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perasuransian dan Regulasi OJK. Namun, dalam praktiknya masih banyak kelemahan yang menyebabkan kerugian konsumen. Ditemukan bahwa salah satu penyebab utama masalahnya adalah rendahnya literasi keuangan masyarakat serta kurangnya transparansi dari pihak pemasaran. Selain itu, banyak keluhan konsumen terkait ketidaksesuaian antara penjelasan awal dengan realisasi nilai investasi. Regulasi seperti COJK nomor 5 garing COJK titik 05 garing 2022 memang telah diterbitkan untuk memperbaiki tata kelola, tetapi tidak memiliki kekuatan sanksi yang mengikat sehingga efektivitasnya terbatas. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai analisis kritis. Menurut saya, jurnal ini berhasil mengidentifikasi adanya kesenjangan antara regulasi dan juga implementasi. Meskipun kerangka hukum sudah cukup lengkap, efektivitasnya masih lemah karena tidak diikuti dengan mekanisme penegakan hukum yang kuat. Kelemahan utama ini terletak pada posisi COJK yang hanya bersifat administratif dan tidak memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang menyebabkan pelanggaran oleh pelaku industri, khususnya tenaga pemasaran yang tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan adanya kekosongan hukum terkait pengawasan langsung terhadap agen pemasaran. OJK hanya berwenang terhadap perusahaan, bukan individu pemasar. Padahal masalah utama itu justru berasal dari praktik pemasaran yang menyesatkan. Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena tidak menggunakan data empiris, sehingga kurang menggambarkan dampak nyatanya di lapangan secara kuantitatif. Analisis ini akan lebih kuat jika dilengkapi dengan studi kasus atau data statistik yang lebih rinci. Selanjutnya, yakni mengenai relevansi terhadap RPS Hukum Asuransi. Jurnal ini sangat relevan dengan materi dalam RPS Hukum Asuransi, khususnya terkait aspek perlindungan konsumen, prinsip itikat baik, serta pengawasan lembaga keuangan. Dalam konteks hukum, permasalahan unit link juga berkaitan dengan praktik pemasaran yang tidak sehat, seperti misrepresentasi produk dan informasi yang tidak transparan. Hal ini dapat mengganggu persaingan usaha yang fair dan merugikan konsumen. Selain itu, peran OJK sebagai regulator mencerminkan pentingnya pengawasan dalam menjaga stabilitas industri dan kepercayaan publik yang merupakan bagian dari sistem hukum ekonomi dan bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, yakni mengenai kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen asuransi unit link di Indonesia secara normatif sudah ada, namun belum efektif dalam praktik. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta keterbatasan kewenangan OJK dalam mengawasi tenaga pemasaran. Untuk meningkatkan perlindungan konsumen, maka diperlukan penguatan regulasi yang memiliki kekuatan mengikat dan disertai sanksi tegas, serta perluasan kewenangan OJK agar dapat mengawasi langsung pelaku pemasaran. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga menjadi faktor yang sangat penting dalam mengurangi risiko kerugian di masa depan. Berikut ini adalah sumber referensi sebagai bahan analisis saya untuk menganalisis jurnal internasional ini, yaitu melalui Legal Protection for Consumer of Unit Link Life Insurance Product yang ditulis oleh Robert Wijaya Nugroho dan juga Yusron Marzuki. Dan jurnal ini juga sudah terindeks indeksikasi Scopus dan ada volume dari jurnal ini yakni volume 2 nomor 6 tahun 2024 dan memiliki doi aktif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.